Disclaimer, cerita ini adalah karya fiksi dokumenter yang terinspirasi dari berbagai mitos rakyat Indonesia tentang tumbal pembangunan. Semua nama, tempat, dan tokoh bersifat rekaan semata. Setiap kesamaan dengan peristiwa nyata hanyalah kebetulan. Tumbal jembatan Bayang Senja, kejadian yang mungkin pernah terjadi di daerah kalian. Hai, halo. Salam jumpa dengan Enigma Lian Lubis. Tempat para penjelajah pikiran mencari kebenaran, tapi selalu terbentur pada hal yang sulit untuk dijelaskan. Saya, Sela, salah satu narator Enigma Lian Lubis, akan membawa pikiran kalian pada masa-masa jembatan itu mulai dibangun. Bang Lian mendengar suara serangga malam ini kah? Suaranya kok seperti membuat suasana nggak seperti biasa ya Bang? Apakah tumbal jembatan Bayang Senja itu hadir di antara kita saat ini? Dia mungkin tidak suka kita menceritakan kejadiannya. Kerasa berbeda ya? Sebenarnya sih secara objektif tidak ada perubahan. Kita hanya merasa berbeda karena kondisi batin atau pikiran kita itu sedang diwarnai pengalaman atau khayalan. Nah, ini ada beberapa sudut pandang psikologi dan fenomenologi yang bisa menjelaskan tentang perasaan kita itu. Tapi kalau kita bahas kedua sudut pandang itu, nanti malah kita nggak jadi cerita. Malah lupa kita mau cerita apa nanti. Apakah tumbal jembatan Bayang Senja itu hadir di antara kita saat ini? Masih misteri ya, karena ini urusan arwah. Nah, biasanya arwah itu kata orang-orang suka gentayangan. Nah, bisa jadi dia hadir, bisa jadi atau enggak. Bisa jadi atau enggak. Nah, kita tunggu aja nih. Kalau kita nanti selama cerita kerasa makin berbeda dan salah satu di antara kita kesurupan, nah itu mungkin dia sudah hadir di antara kita. Kita tunggu aja ya kejadiannya gimana nanti. Sebelum kita mulai, Sela belum memperkenalkan nama Sela yang sebenarnya. Oh iya, Sela belum memperkenalkan nama panjang Sela ya. Nama Sela selamanya untukmu. Selamanya untukmu. Kayak joke bapak-bapak aja, mentang-mentang gue bapak-bapak. Tapi kenapa Sela suaranya berubah? Enggak kayak waktu opening tadi. Kenapa tuh? Itu kan suara untuk opening Bang. Jadi harus tegas, lugas, dan semangat. Tapi sekarang Sela jadi takut Bang. Sela beneran takut. Juga ngeri membayangkan ada kepala anak kecil yang dijadikan tumbal untuk membangun jembatan. Jadi suara Sela otomatis mode asli Sela. Bang, apakah demi pembangunan harus sesadis itu? Begini Sela, kalau dikatakan sadis iya, tetapi menumbalkan kepala anak itu untuk pembangunan jembatan Bayang Senja bisa dianggap tidak sadis kalau dalam konsep ritual. Di sini makna mengubah moralitas tindakan. Nah, jadi di sini kekerasan itu menjadi suci karena dibingkai dalam konsep ritual yang sakral. Kekerasan atau sadisme itu hilang ketika rasa sakit itu dimaknai sebagai suatu persembahan. Tapi kita dalam dunia modern ya tidak sesederhana itu melihatnya atau tidak seperti itu ya. Nah, di cerita ini nih kita akan coba lihat bagaimana peristiwa itu menjadi sangat misterius dan enigmatik. Dan Sela juga udah tahu mungkin ya bahwa peristiwa seperti ini atau kejadian seperti ini yang bisa dikatakan mitos atau legenda ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, Papua, pokoknya banyak lah terjadi di berbagai belahan di Indonesia. Dan itu masih misteri sampai saat ini. Apakah ini mitos atau legenda? Itu tergantung kejadiannya seperti apa. Numbalan kepala anak di jembatan Bayang Senja ini, kalau menurut Sela termasuk mitos atau legenda? Iya Bang, Sela sudah membaca beberapa referensi yang Abang tulis, bahwa tumbal di jembatan Bayang Senja ini juga mirip dengan cerita rakyat di beberapa daerah di Indonesia. Seperti legenda jembatan Purworejo di Jawa Tengah, kisah rakyat yang beredar tahun 1970-an tentang anak kecil dijadikan tumbal agar jembatan tidak ambruk. Mitos Katok Balong, istilah dalam masyarakat Jawa kuno tentang lubang sesaji di pondasi bangunan besar. Kepercayaan lembur, mitos Sunda tentang roh penjaga tanah yang menuntut keseimbangan lewat persembahan. Dan cerita
Bendungan Tumbal di Minangkabau, versi lokal yang dikisahkan Turen Temuren tentang korban pembangunan irigasi di era kolonial. Mungkin masih ada kisah serupa di tempat lain ya Bang. Kalau menurut Sela, tumbal di balik jembatan Bayang Senja bisa mitos, bisa juga legenda. Kalau dilihat dari sisi kepercayaan ritual, masuk kategori mitos. Tapi kalau diceritakan sebagai kisah lokal yang dianggap pernah terjadi, bisa juga jadi legenda. Jadi bisa dua-duanya. Bener kan Bang? Iya, benar Sela. Kalau mitos itu berkaitan dengan kepercayaan, sedangkan legenda itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang pernah terjadi atau mungkin pernah terjadi. Peristiwa tumbal di balik pembangunan jembatan Bayang Senja ini terjadi di tahun 1973. Jadi pada tahun 70-an itu terjadi pembangunan yang sangat besar-besaran, atau katakanlah mulai terjadi pembangunan ekonomi dan fisik di Indonesia. Desa Bayang Senja yang merupakan salah satu desa yang cukup terisolir lah pada waktu itu ya, terasing dan jauh dari kebisingan dunia luar. Itu direncanakan akan dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan desa itu dengan dunia luar. Nah, Sela, waktu itu terjadi perdebatan cukup serius tuh di kalangan warga desa dan para tetua desa tuh. Ada yang sepakat untuk dibangun jembatan tersebut, ada juga yang cukup banyak yang tidak sepakat untuk pembangunan jembatan itu. Mereka yang sepakat mengatakan bahwa jembatan itu diperlukan untuk membuat desa kita lebih maju dan lebih terhubung dengan dunia luar. Sedangkan yang tidak sepakat mengatakan bahwa kalau dibangun jembatan, maka desa ini akan tercemar, akan terdegradasi, atau tradisi-tradisi kita itu akan berubah dan akan terjadi kerusakan lingkungan yang cukup parah. Karena yang tadinya aman, tentram, adem akan menjadi desa yang hiruk pikuk dan ramai dikunjungi orang-orang, atau kita akan banyak keluar dari desa ini. Perdebatan tuh cukup panjang dan cukup alot, tapi karena ada instruksi dari pemerintah pusat bahwa jembatan itu harus dibangun demi pembangunan dan demi pemerataan pembangunan, maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, jembatan itu harus dibuat gitu loh. Maka dilakukanlah pengukuran lahan, pembebasan lahan, dan kemudian terjadilah penebangan pohon yang cukup rimbun, kemudian terjadilah pembabatan vegetasi dan sebagainya lah pokoknya ya. Dan itu katanya akan diganti rugi oleh pemerintah. Semuanya akan diganti rugi karena ini tujuannya bukan untuk merusak lingkungan atau merugikan masyarakat. Tidak berlangsung lama, maka dilakukanlah peletakan batu pertama untuk konstruksi jembatan Bayang Senja itu. Nah, pada saat peletakan batu pertama itu dilakukan upacara. Upacaranya ini cukup meriah nih. Ada pengguntingan pita oleh salah satu menteri yang membidangi bidang pembangunan jembatan tersebut dan disaksikan oleh semua tokoh masyarakat. Nah, tapi ini yang paling menarik ya. Ada ritual penyembelihan 2 ekor kerbau yang kepalanya itu ya, satu kepala diletakkan atau ditanam di salah satu pondasi di sisi sebelah kiri dari jembatan, dan satu lagi di sisi sebelah kanan atau di sisi utara dan selatan. Nah, kedua kepala itu ditanam secara secara upacara yang cukup hikmat gitu ya. Nah, dihadiri oleh berbagai macam tokoh masyarakat tadi, dan ada penyiraman air putih dan bunga-bunga. Tujuannya itu adalah untuk memberikan keselamatan bagi semua pada saat pembangunan jembatan itu dilaksanakan. Entah ide dari siapa dan siapa yang mengusulkan ide tersebut, tetapi secara aklamasi penyembelihan 2 ekor kerbau dan kepalanya ditaruh di pondasi kedua jembatan tersebut itu diterima secara aklamasi oleh masyarakat, dan semuanya itu mengatakan seakan-akan ya ini leluhur yang memang sudah tradisi dari leluhur kita semua gitu. Tetapi ketika ditanya ya oleh salah seorang wartawan, kalau nggak salah waktu itu ada beritanya yang cukup besar ya, apakah ini suatu tradisi di masyarakat sini ketika akan melakukan pembangunan sesuatu proyek atau rumah dan sebagainya ada penyembelihan hewan seperti ini? Mereka tidak menjawab.
tidak bisa menjawab. Jadi tapi mengatakan ini tradisi kami katanya gitu kan ya. Kalau tradisi selamatan itu ada di desa itu, tapi pemotongan atau penyembelihan kerbau ini kayaknya baru sekali ini. Cuma ada yang mengatakan sesepuh masyarakat situ ini wangsit katanya. Dan dibenarkan oleh semua orang tiba-tiba ini wangsit dan ini harus dilakukan gitu. Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Dan semua senang ada kerbaunya itu setelah disembelih, dibagi-bagi dagingnya dan semuanya menjadi pesta rakyat yang sangat besar lah. Karena jarang sekali juga makan 2 ekor kerbau satu kampung itu ya, nggak terlalu besar makan kerbau bersama-sama gitu kan. Itu wah pokoknya itu meriah dan disukai oleh semua masyarakat pada saat itu ya. Tentunya tidak dimakan mentah-mentah lah ya, tapi ada dapur umum yang tiba-tiba dibuat dan mereka pesta kerbau di situ. Wah, pokoknya rame lah, semua senang. Dan yang setuju mengatakan, katanya ya, belum ada jembatan aja kita sudah bahagia seperti ini. Tapi yang tidak setuju mengatakan lihat aja nanti kata gitu. Pokoknya perdebatan itu masih berlangsung tapi nggak terlalu meruncing. Jadi hanya di antara mereka itu saja, tidak sampai ke media nasional atau media sosial. Media sosial tentu belum ada waktu itu ya. Nah, Sela, setelah peresmian itu ya seminggu kemudian datanglah alat-alat berat itu, ada ekskavator, ada traktor segala macam datang ke sana ya, dan menjadi tontonan anak kecil dan masyarakat orang dewasa semuanya nonton. Karena barang-barang itu atau alat-alat itu belum pernah dilihat sekalipun juga oleh mereka. Karena waktu itu juga TV belum masuk ke daerah situ ya. Mereka mengatakan, wah ini benda ajaib, pokoknya macam-macam lah. Ada yang hormat, ada yang sujud-sujud, pokoknya luar biasa pokoknya kejadiannya yang membuat para pekerja dari kota dan mandor-mandor itu senyum-senyum dan ketawa. Tapi mereka semua dalam suasana yang bahagia pokoknya melihat benda-benda atau alat-alat berat tersebut. Tapi bentar. Kenapa jadi saya yang cerita? Bukannya Sela itu narator Enigma Lian Lubis. Sekarang Sela bacain naskah yang udah saya tulis itu sebagai narator ya. Naskah tentang tumbal di balik jembatan Bayang Senja.